Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang sama, yakni Purnama Akbar Istiqomah. Dan kali ini saya ditemani oleh sahabat seperjuangan saya. Ada siapa? Allah. Iya, ada Mang Allah di sini. Dan insya Allah kami akan berbincang-bincang, berbicara mengenai, ya tentunya sesuai dengan kami punya YouTube, kami akan menguak tentang misteri begitu Om. Siap. Jadi Bang Omul ini kan udah mengalami lah ya kejadian-kejadian yang aneh atau gimana, karena perjalanan dari kecil sampai segede ini mungkin ya cukup inilah ya. Iya. Sekarang umur 18 tahun ke atas adalah ya. Ada. Iya. Langsung saja. Saya akan menanyakan yang pertama hal, pernah nggak selama hidup dari kecil sampai sekarang ini ngalamin hal mistis apa gitu? Kalau pengalaman mistis gitu ya, pasti banyak gitu kan. Ya. Tapi yang nempel dari memori saya ini dari kecil ada dua hal yang kejadiannya saya tidak bisa lupakan gitu. Pas waktu kecil gitu, pas di sana di Cianjur saya kan tinggalnya gitu pas gedenya. Oh, pas gedenya gimana, pas kecilnya gitu? Pas kecilnya kan saya tinggal di Cianjur Heeh. kecil dari umur 5 tahun gitu ya. Kalau nggak salah SMP lah. Waktu kecil itu pas SD kelas berapa saya nggak tahu kan, di sana kalau ngaji kan waktunya tiga sehari 3 kali, waktu subuh waktu subuh, waktu lohor sama maghrib. Ya, jadi 3 kali dalam sehari itu 3 kali. 3 kali ya. Apa, subuh, duhur sama maghrib. ya. Maghrib. Lalu Pas waktu subuh tuh mau ngaji kan, kalau di sana kan tempat air itu kan WC lah, WC umum gitu kan. ya. Yang deket sawah gitu kan, persawahan. Di sana itu masih umum, itu kayak airnya itu enggak pakai apa itu teh yang Sanyo gitu. enggak. Jet pump. Iya, ini mah kan masih air walungan mengalir dah gitu. Masih alami lah. Tah gitu. Pas waktu subuh mau ngaji ke air dulu itu teh sama temen berdua. Temen nungguin di luar biasa, jaga-jaga takut celananya hilang lah gitu. Terus pas waktu saya di WC gitu ya, nunggu biasa. Pas lihat ke atas kan, atasnya itu nggak ada langit-langit kayak sekarang itu, WC tertutup. Nggak ada atapnya gitu. Nggak ada atapnya. Langsung ke langit. Pas ngadep sawah gitu. Terus ada yang melayang putih itu. Set, melayang putih. Pas Lalu? dari jauh teh deket. Kok kayak ikan pari gitu ya. Ada matanya, tapi ada buntutnya, tapi putih itu teh. Apa? Itu sejenis apa itu? Itu Iya. yang saya bisa tidak lupa gitulah. Oh, sampai itu sekarang. kejadiannya umur berapa kira-kira? Kira-kira kelas 2 SD gitu atau kelas 3 SD gitunya. Oh, sekitaran itu Sekitaran masih kecil juga. Waktu itu mau ngaji subuh-subuh kan kemules biasa bangun tidur. Itu lihat gitu kan arahnya kan dari sawah gitu, persawahan yang tembus ke makam. Biasalah kalau di sana kan ada makamnya tuh di tengah sawah gitu. Tengah sawah dan makam umum gitu. Tapi di tengah sawah gitu. Tempatnya jauh dari perkampungan gitu. Iya. Titik kan, nah itu yang kedua itu mah udah gede lah. Kalau yang kedua mah pernah itu mah kalau wujudnya enggak gitu, tapi suaranya gitu. Suara. Pas waktu itu kan sama Mang Opon gitu kayak, kalau nggak salah ada tugas lah kayak Iya. tugas buat wiridan gitu kan. Lalu waktu itu bantu apa buat jual tanah gitu. dulu ada misi ya. Pas itu waktu pulang kerja kan nggak keburu, di rumah itu ada hajatan. Itu waktu itu saudara di rumah hajatnya gitu. Itu nggak tahu, saya kan pulang ke rumah. Waktu itu ingat kan punya tugas wiridan jam 1 kalau nggak salah ya, setengah 2-an lah, jam 1 sekitaran segitu. Pas saya mau ke rumah kan, wah posisinya penuh gitu sama orang-orang yang mau hajat gitu kan. Hajat, ya. Barang-barang saya itu cari tempat yang lenggang sedikit lah. Yang agak enak. Di dapur itu, pas di dapur
Saya mulai di sana ya doa biasa wiridan tawasul gitu. Pas mulai kalimah baru berapa ayat gitu itu teh Al-Fatihah. Udah pas merem itu ada suara dari depan itu. Ada suara. Tapi kayak tanpa wujud. Tanpa wujud. Saya juga kan merem, Bang. Merem. Takut meremnya. Pas merem gitu pas nikmati itu semua ngantuk lah gitu kan. Pas pas saya baca itu dari depan tuh kayak suara apa ya gitu, suara orang gitu tak. Tapi kerasa kepadanya panas langsung itu teh. Gitu. Gitu tak. Iya. Kayak orang yang mau makan gitu. Gede suaranya gede gitu. Jadi nadanya. Gitu. Tapi kerasanya panas itu. Sama kitanya. Kerasa banget itu pas itu wah buyar semuanya tuh. Mau ngomong apa yang taunya kalimat thayyibah aja tuh la ilaha illallah ya gitu. Sama sesambat dilanjut bahasa Sunda. Iya benar. Jadi tadinya bukan baca kalimat thayyibah itu, bukan baca la ilaha illallah itu tadinya kusabab menang kareuwas gitunya. Gitu. Jadi refleks lidah itu baca la ilaha illallah gitu. Sama sesambat. Iya. Waktu itu benar-benar itu kayak mau apa ya? Udahlah pasrah gitulah mau dimakan nunggu juga ya. Pas sesambat lah sama guru-guru gitulah. Alhamdulillah gitu. Kayak di film-film gitu. Ada suara yang ngaceng gitu tak sama genteng deh. Kerusak. Gitu deh udah. Ada suara itu. Waktu itu hampir berapa setengah jam gitu nggak bisa gerak. Badan itu nggak tahu kaku, takut gimana gitu ya. Iya. Mungkin shock ya. Pas dilihatnya pagi-pagi kok bisa gitu ya. Kekaraeun gitu kan. Ya. Pas dilihat di depannya tuh itu ada sesajen bekas bayang muhajat gitu kan. Suka nyuguh gitu. Iya. Itu jadi bukan bekas, itu memang masih, khusus masih yang ditaruh kan saya nggak tahu gitu kan pulang kerja. Iya. Itu tuh emang gimana sesajen itu emang ada khusus buat yang juri gitu ngundang gitu apa? Iya sih, cuman kan menurut sebagian keyakinan masyarakat bahwa sesajen itu ya gitu bisa disebut juga menghadirkan atau menarik hal-hal yang berbau misteri. Itu menurut pendapat sawarehna gitulahnya keyakinan orang Sunda seperti itu. Tapi dasar sama sesajen kan simbol doang. Simbol semuanya. Dari awal beras, uang, sama yang lain-lain itu simbol. Jadi yang harus dibaca sama kita. Tapi kan itulah udah jangan ngebahas itu. Panjang kalau ngebahas itu ya. Jadi intinya adalah gitu ya. Ya ada. Ada hal-hal mistis di dalam itu. Soalnya kan saya termasuk yang nggak percayaan gitu kan. Oh gitu. Kalau main ada saja lumayan nih makan gitu kan. Makan gratis. Iya. Gimana itu enggak sih kalau itu benar, cuman mungkin dulu keimanan kamu diuji sama hal yang itu mungkin. Yang pertama, yang kedua si hal goibnya, kalau goib namanya atau napi aya setanan eta di ruangan eta panas ngadangu kalimah-kalimah nu kurang didawamkeun, sehingga otomatis ketika orang ngadawam hal-hal negatif eta kabakar hancur gitu. Ada lagi mistis tentang gimana pernah ngelihat hantu atau gimana? Kalau hantu kalau lihat langsung gitu ya belum pernah. Paling kalau apa ya kerasa gitu. Kerasa pernah gitu. Kata orang kan gini rasanya suka ada gitu kan. Mungkin kesurupan pernah gitu kan. Gimana? Kesurupan temen, tapi itu mah temen aneh juga, tapi aneh sih kan dulu mah waktu katanya kan keimanannya nggak ada lah. Dibilang bukan sedikit lagi nggak ada itu. Waktu kerja di kota. Oh di kota ya gimana? Waktu itunya mejehna. Mejehna iya melesat nya.
Ya, terus kuma sebelum kena malam obon lah. Dunia kelam ya. Dunia kelam. Gimana ceritanya? Ngalamin itu pulang kerja temen maghrib kesurupan itu teh. Kesurupan. Katanya sih cewek. Nangis terus itu. Pas dipegangin kan ngamuk gitu. Dipegangin terbang, kok bisa terbang gitu ya. Terbang beneran? Terbang bener. Tapi dipegangin, kakinya dipegangin. Terus meronta-ronta gitu ya. Terus wah ngamuk. Pas gitu terbang gitu tak ke atas. Tapi dipegangin. Oh kakinya. Tapi badannya ke atas. Badannya ke atas. Cewek cowok. Tapi yang kerasukannya katanya cewek. Yang masuk itu nangis terus. Terus gak mau keluar itu teh. Wah gimana sih nah. Emang dari sana kan gak ada yang bisa gitu lah. Baca ajian gitu. Terus ngamuk katanya mau ke Mang Mangle. Dari sekarang saya teh gak nemu ke Mang Mangle. Kemang Mangle itu apa ya? Tak tahu aja. Oh iya, jadi buat subscriber yang tahu Kemang Mangle, silakan komen di bawah ya. Bener. Udah berapa tahun dari sekarang ya gak ketemu. Iya. Begitu. Nggak ada lagi gimana hal yang aneh gitu. Tahu, lupa lagi gitu. Apalagi itu kejadiannya kira-kira tahun berapa? Waktu yang apa? Yang mana Pak? Yang terbang ke atas itu teman. Oh teman itu waktu pas di Buah Batu itu Pak. Buah Batu. Di Marga Cintanya. Marga Cinta. Ada Gordon, Pasar Gordon. Oh iya dulu di sana kan pernah kerja juga. Kerjanya itu kayak kredit gitu. Lagi yang gitu kan banyak saingan katanya. Mistis semua itu tuh saingan. Dikit-dikit kalau sepi nih sini ambil air, minum. Padahal sholat kagak. Iya. Aneh juga sih emang kalau dipikir sekarang. Kalau kemarin udah dulu mah kan percaya aja gitu ya. Biar ini sini biar teh maju yang, gitu. Biar banyak yang ngasih gitu. Kayak asihan gitu lah. Pernah juga ngelakuin sholat goib gitu gak tahu berapa rakaat tapi di tempat yang gelap. Itu tuh. Dikit-dikit. Itu juga belum kenal agama lah. Iya. Masih jauh ya. Oh jadi kejadiannya masa. Jadi gak kebayang ya kalau kita ada di situ, kita ngelihat teman kita terbang gitu ya. Itu udah bukan heureuy lahnya. Gitu. Kalau cek Sunda nama lain heureuy ya teman gitu kan. Kok bisa terbang gitu? Ya memang kalau seseorang kerasukan jin atau iblis itu bisa seperti itu bisa. Jadi menguasai tubuh kita. Nggak aneh kalau itu terbang gimana ya. Ngeri banget. Gitu ya Mang Omloh. Iya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Dan saya ingatkan kepada seluruh subscriber dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, subscribe channel Purnama Akbar Istiqomah, dan terus tonton, pantengin kelanjutan daripada channel Purnama Akbar Istiqomah. Mungkin Mang Pasa mau ini bercerita sedikit tentang pengalamannya.